Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, hari ini masih terjadi pembantaian kepada saudara muslim kita di Palestina. Tentu saja kita sangat miris sekali dengan keadaan muslim di sana. Dan sebagai seorang muslim tentu kita memikirkan dan kita peduli kepada saudara muslim kita di Palestina. Dan berita terupdate pada hari ini yang menjadi korban penjajahan Zionis Yahudi sudah mencapai 11.000 lebih. Kebanyakan itu adalah anak-anak dan perempuan. Tentu kita sangat miris sekali dengan saudara muslim kita di sana. Berbagai bantuan pun sudah dikerahkan kaum muslimin di berbagai belahan dunia. Ada yang memberikan bantuan uang, ada yang memberikan bantuan makanan, ada yang memberikan bantuan pakaian dan sebagainya. Tetapi hari ini kita lihat bahwa bantuan itu tidak dapat menyelesaikan problem utama konflik yang terjadi antara Zionis Yahudi dan juga Muslim di Palestina. Akibat kekejaman Zionis Yahudi ini, hari ini banyak sekali yang memiliki kesadaran penuh dan peduli kepada Muslim di Palestina, baik dia itu Muslim, bahkan ada juga yang mereka itu non-Muslim. Mereka rela kehilangan pekerjaan demi membela Palestina. Karena memang penjajahan yang dilakukan oleh Zionis Yahudi ini sudah sangat parah sekali. Sebagai seorang Muslim, kita melihat ini adalah permasalahan agama, dan juga ternyata ini sudah masuk ke permasalahan kemanusiaan. Sehingga banyak sekali orang yang memiliki hati nurani peduli kepada Muslim Palestina. Di berbagai belahan dunia banyak sekali melakukan unjuk rasa. Baik di negeri kita sendiri, di Indonesia, di Malaysia, di Yordania begitu ya. Kemudian di Mesir, di Arab, dan sebagainya. Jadi hampir seluruh tempat di penjuru dunia sekarang ini melakukan unjuk rasa untuk memberikan pembelaan kepada Muslim Palestina. Bahkan di Eropa sendiri, di Amerika Serikat, di Turki, dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat hari ini bahwa banyak sekali bantuan tadi ternyata tidak dapat menyelesaikan problem yang terjadi kepada Muslim Palestina kita. Ternyata bantuan selama ini tidak menyentuh akar permasalahannya. Dan juga ada usulan lain atau ada usulan solusi lain, yaitu mengirim militer. Nah, yang mana usulan ini merupakan salah satu hal yang diusulkan oleh organisasi dakwah Islam, yaitu Hizbut Tahrir. Mereka sangat getol sekali memberikan usulan untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin di penjuru dunia mengirimkan militer membantu Muslim Palestina untuk membebaskan wilayah dari penjajahan Zionis Yahudi. Ada beberapa alasan kenapa harus mengirim militer untuk membantu saudara muslim di Palestina. Pertama adalah karena memang jihad fisabilillah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sudah menyangkut keimanan, sudah menyangkut syariat, tidak ada pilihan. Artinya ini wajib bagi pemimpin negeri-negeri muslim untuk mengirim militer. Kalau dia tidak lakukan itu berarti dia tidak melaksanakan syariat yang Allah perintahkan. Karena jihad fisabilillah ini diperintahkan kepada kaum muslimin ketika tempatnya dijajah, ketika tempatnya dijarah, ketika tempatnya diambil alih oleh penjajah. Jadi wajib untuk melaksanakan jihad fisabilillah. Jadi ini bukan lagi opsi ya, pilihan, kemauan atau seperti apa, tapi adalah sesuatu hal yang Allah syariatkan. Nah, jadi adalah suatu kewajiban bagi kaum muslimin, lebih-lebih lagi bagi pemimpin kaum muslimin di penjuru dunia. Kedua, kenapa mengirim militer ini sangat penting sekali? Karena sesungguhnya yang dihadapi Muslim Palestina itu bukan hanya Zionis Yahudi ya, yang mereka itu berjumlah 7 juta orang dengan 150.000 tentara, tapi sebenarnya yang dihadapi Muslim Palestina itu adalah negara adidaya yang ada di belakangnya. Misalnya seperti Amerika, Inggris, Prancis begitu ya. Bahkan Jerman yang mendukung mereka begitu. Inilah yang sebenarnya dihadapi Muslim Palestina. Jadi bukan lagi berbicara antara Muslim Palestina berhadapan dengan Zionis Yahudi, tapi sudah berhadapan dengan negara-negara adidaya. Inilah kenapa kita sebagai kaum muslimin di seluruh penjuru dunia ini harus mengumpulkan kekuatan, yang mana kekuatan itu dapat menyeimbangkan, bahkan dapat lebih untuk memerangi mereka, untuk menghalau mereka dari tanah yang kita miliki. Jadi penting sekali untuk tentara, untuk mengirim tentara. Karena apa? Karena dihadapi ini sebenarnya bukan hanya Zionis Yahudi, tapi juga negara adidaya. Ketiga alasan untuk mengirim militer itu adalah karena militerlah yang mampu mengusir Zionis Yahudi. Tidak ada solusi lain selain solusi militer ya. Nah, kita lihat ya sampai sekarang dunia pun misalnya PBB tidak ada mereka memberikan solusi untuk membuat ya
Zionis Yahudi itu lari atau kabur dari tanah Muslim Palestina. Yang ada mereka mengusulkan solusi dua negara, yang mana mereka mengakui Yahudi dan juga mereka mengakui Palestina. Seperti itu opini mereka. Nah, tapi ternyata tentu saja itu tidak menjadi solusi yang diinginkan kaum muslim, karena sama saja mengizinkan perampok untuk tinggal di rumah kita. Itulah 3 alasan kenapa harus mengirim militer, karena militer inilah yang akan dapat membebaskan muslim Palestina. Demikian video yang dapat disampaikan, semoga informasi ini menarik, semoga bermanfaat dan menambah pemahaman kita. Kita belajar bersama di sini. Subscribe channel ini untuk mendapatkan video lainnya.